Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Alhamdulillah ya. Ya, Masih alhamdulillah diberi, baik. masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan. Kita harus bersyukur. Karena atas kesyukuran itu Allah akan menambah kenikmatan. Kalau kita kufur, ya azab Allah sangat pedih. Pak Munir malah Wajahnya sudah mulai agak. wajahnya sudah mulai membaik. Ya. Dia minta pertolongan kepada siapa, Pak? Siapa tuh dukun kemarin, Kumbang Sudrajat, kenal? Sering juga ke rumahnya Bu Nirmala ya, Pak ya, Iya. dukun itu. Ya, ritual semacam itu. Sebenarnya tujuannya Bu Nirmala itu yang paling utama apa sih, Pak? Zaman kan pacarnya pasti tahu. Tujuannya harta atau harta? Ya, tujuannya itu yang utama itu Punya suami calon kades itu. iya. Itu kemana sekarang keberadaannya? Terus saya penasaran awal ketemuannya sampean sama Bu Nirmala itu gimana? Dengan Bu Nirmala dari apanya? Oh, pada saat itu mungkin Bu Nirmala masih cantik gitu ya, wajahnya nggak lebam gitu. Ya, waktu itu memang ketemu saya masih cantik. Masih cantik ya. Iya. Terus sekarang kalau sudah melihat kondisi Bu Nirmala seperti itu, pipinya seperti itu, sampai kok masih tetap aja cinta. Kenapa? Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para penonton, para viewers dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tawfiru biha dunub wa tasyu bil qulub wa tantaru bil subatali nuba asu ma'ala wa masub. Jadi bertemu kembali bersama saya, nama SPT, para sahabat, mewakili channel Ustadz Farhan Official. Doakan para sahabat ya untuk Ustadz Farhan, semoga cepat selesai kholwatnya agar bisa nanti mengisi di channel Ustadz Farhan Official. Karena para sahabat-sahabat semua saya tahu banyak yang kangen dengan Ustadz Farhan. Begitu para sahabat. Jadi maksud malam ini para sahabat ya, jadi langsung aja saya ingin berkomunikasi dengan Bapak Cahyo ini yang katanya selingkuhannya Bu Nirmala. Gitu, mohon maaf Pak ya. Iya. Ini Bapak Cahyo para sahabat ya. Dan banyak sekali para sahabat-sahabat semua yang ngechat lewat WhatsApp saya bahwasanya yang perlu kita garis bawahi para sahabat, ambillah sesuatu yang baik dari tim Gio. Ambillah sesuatu yang baik, yang buruk jangan diambil. Sebagai manusia kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Begitu para sahabat ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Kita tidak harus mempercayakan sesuatu itu kepada para sahabat semua. Begitu intinya. Channel Gus Idris Official, channel Gus Idris Family, channel Ustadz Farhan Official, ataupun channel kreator SPT itu visi misinya adalah mengedukasi pada para sahabat semua, mengasih pembelajaran, mengasih pemahaman. Intinya seperti itu, bahwasanya kalau kita durhaka kepada orang tua itu adalah suatu kemungkaran para sahabat. Ya, suatu kemungkaran yang tertera dalam surat Al-Isra ayat berapa itu saya lupa para sahabat ya. Apabila kemungkaran itu sudah ada di atas muka bumi ini, apabila kemaksiatan itu sudah merajalela secara terang-terangan, Allah akan murka. Kalau Allah sudah murka para sahabat, Allah menurunkan bencana. Misalkan tsunami, kasihan mereka-mereka yang istiqomah, rumah mereka hancur karena bencana, karena gara-gara kemungkaran. Dan itu tugas kita para sahabat, tugas umat Islam untuk meluruskan, begitu ya, untuk mengingatkan, bukan untuk membenci. Seperti Bu Nirmala juga itu adalah saudara kita, akul muslim. Kita disuruh untuk mengingatkan berdasarkan apa yang memang sudah kita miliki, apa yang memang sudah kita pelajari. Begitu para sahabat, dan saya ingin berpesan kepada para sahabat semua, dan pesan ini dari guru saya Gus Idris, bahwasanya kalau Nabi SAW para sahabat kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khamisan fatalik. Kata Nabi besar Muhammad SAW seperti itu. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, jadilah engkau seorang alim ulama, jadilah engkau seorang kiai, jadilah engkau seorang yang menyebarkan ilmu. Intinya seperti itu. Kalau nggak bisa para sahabat, ada pilihan yang kedua, yaitu pilihan yang kedua adalah jadilah engkau au muta'aliman, jadilah engkau santri, jadilah engkau pembelajar,
jadilah engkau murid. Kalau sudah tidak ada waktu untuk belajar para sahabat, jadilah engkau mustami'an, pendengar ilmu, pendengar ceramahnya ulama, atau membantu ulama. Bahkan seperti itu para sahabat. Dan ini pilihan yang terakhir bagi para sahabat semua. Oh, ada lagi satu, au muhibban, jadilah pencinta. Kalau nggak bisa mendengarkan ceramahnya ulama, jadilah pencinta, muhibban. Begitu para sahabat. Dan ini pilihan terakhir untuk para sahabat semua. Kalau sudah jadi ulama enggak, jadi santri juga enggak, jadi pendengar saja enggak, pecinta saja enggak mau mencintai para alim ulama, jangan menjadi yang kelima. Yaitu apa yang kelima? Khomisan. Kata Nabi besar Muhammad SAW, khomisan. Karena apa? Wala takun khomisan, fatalik. Tegas para sahabat SAW mengatakan fatalik. Fatalik itu apa? Celaka para sahabat kita. Kalau kita memusuhi para alim ulama, kalau kita menggagalkan acaranya majelis taklim, majelis salawat, majelis zikir, barang siapa yang mempermainkan agama Allah akan dipermainkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pesannya para sahabat ya. Dan satu lagi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Kita tanya kepada diri kita sendiri hari ini, sudahkah hari ini kita bermanfaat bagi orang lain? Jadi kita hari ini akan bertanya-tanya. Kali ini saya akan berdialog bersama Bapak Cahyo. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah baik. Masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan. Kita harus bersyukur. Karena atas kesyukuran itu Allah akan menambah kenikmatan. Kalau kita kufur, ya azab Allah sangat pedih. Gimana kabarnya Bu Nirmala sekarang, Pak? Kabarnya Bu Nirmala gimana? Ya, agak mulai membaik. Apanya yang membaik, Pak Bu Nirmala? Wajahnya sudah mulai agak. Wajahnya sudah mulai membaik. Iya. Dia minta pertolongan kepada siapa, Pak? Minta pertolongan kepada siapa? Kepada dukun. Iya. Bapak kenal dengan siapa namanya dukun? Siapa sih kemarin para sahabat saya live bersama Gus Idris sampai saya muntah darah itu. Energinya sangat luar biasa sekali. Bapak siapa tuh dukun kemarin? Kumbang Sudrajat, kenal? Iya. Ada hubungan apa ya Pak sama itu? Cuman kenal saja atau memang? Cuma kenal saja. Cuma kenal saja. Sering juga ke rumahnya Bu Nirmala ya Pak ya? Iya. Dukun itu. Kalau biasanya datang ke Bu Nirmala itu dukun itu ngelakuin apa Pak? Ngelakuin apa? Ritual? Ya gitu? ritual, semacam ritual gitu. Semacam ritual gitu. Terus apakah benar sih iem itu mau ditumbalkan? Iya. Sebenarnya tujuannya Bu Nirmala itu yang paling utama apa sih Pak? Zaman kan pacarnya pasti tahu lah. Tujuannya Bu Nirmala itu sampai menumbalkan si Iem. Tujuannya harta atau apa? Harta. Ya tujuannya itu yang utama itu harta. Terus iya, sampai kan tahu Bu Nirmala itu punya suami calon kades itu. Iya. Itu kemana sekarang keberadaannya? Sampai nggak tahu ya. Kurang tahu saya. Itu dalam pencarian kita Pak, kasihan soalnya. Kurang tahu ya. Kurang tahu saya. Terus saya penasaran awal ketemuannya sampean sama Bu Nirmala itu gimana sih? Pertama-tama saya dikenalkan sama teman. Dikenalkan sama teman. Iya. Di mana itu? Di restoran kah atau di kafe kah? Di kafe itu. Di kafe. Temennya sampean ya? Iya. Temennya sampean kenalkan Bu Nirmala ke sampean. Oh begitu ceritanya. Terus kemudian kok bisa sampai jadian? Sampean suka dengan Bu Nirmala? Dari apanya? Oh pada saat itu mungkin Bu Nirmala masih cantik gitu ya, wajahnya nggak lebam gitu atau gimana? Iya, waktu itu memang ketemu saya masih cantik. Masih cantik ya. Iya. Terus sekarang kalau sudah melihat kondisi Bu Nirmala seperti itu, pipinya seperti itu, sampai kok masih tetap aja cinta? Kenapa? Karena di mata saya dia itu tidak berubah sama sekali. Tidak berubah. Wajahnya. Mencintai dari segi apanya Bapak ini? Orang juga sikapnya juga seperti itu, mohon maaf lah ya. Terus juga wajahnya juga seperti itu. Entah, pokoknya dari pandangan pertama itu saya langsung Suka, ya? nggak bisa lupa sama dia itu. Kadang mau tidur aja selalu ingat sama dia. Ini berarti menurut sahabat gimana ini? Apa ada terindikasi sihir ini sahabat? Karena Bu Nirmala ini orangnya licik. Begitu. Terus pada saat Bu Nirmala mengucapkan nanti giliran bapak ini dijadikan tumbal, itu perasaan sampean gimana? Apa nggak takut apa gimana gitu?
Ya namanya orang sudah jatuh cinta tuh ya gimana. Astagfirullahaladzim, namanya orang jatuh cinta ya Pak. Mang bener Mang. Saya juga pernah merasakan seperti itu Pak. Tapi kita harus ingat juga ya Pak ya. Gimana menurut para sahabat ini? Bapak ini sebenarnya kena sihir Pak, kena gendam, kena hipnotis, Bu Nirmala. Ya Bapak percaya terserah, nggak percaya juga terserah. Itu dari sudut pandang saya dan sudut pandang tim Gio. Begitu. Nanti juga selama 40 hari masa aktifnya Bapak itu juga nasibnya akan seperti calon kades itu. Gimana? Masih tetap lanjut hubungan sama Bu Nirmala? Ya saya lanjutkan saja, namanya saya sudah jatuh cinta sama dia. Iya repot sahabat ya, karena sudah kena sihirnya para sahabat. Rumahnya sampean dekat dengan rumahnya Bu Nirmala di mana? Jauh, Jauh. Berapa kilo kira-kira? kira-kira ya 7 kiloan. 7 kiloan. Setiap hari sampean ke sini ke rumah Bu Nirmala. Kadang 1 minggu itu ya 3 kali, 2 kali. Dua. Itu kalau sampean itu disuruh atau atas kemauan sampean ke Bu Nirmala? Itu atas kemauan saya sendiri. Tiba-tiba kangen Iya. gitu terus pengen ketemu Bu Nirmala gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus kalau sudah sampai rumah disambut gimana sama Bu Nirmala? Ya disambut dengan baik. Disambut dengan baik, dibuatkan kopi, Iya. dibuatkan teh gitu. Ya itu yang ada di kopi, yang ada di teh itu sebenarnya media sihirnya Bu Nirmala para sahabat. Begitu. Saya tak lihat dulu komentarnya para sahabat-sahabat semua ini. Ada yang pingin sahabat, ada salah satu sahabat yang berkomentar sembuhkan gitu ya. Saya nggak berani para sahabat. Saya tak nunggu Gus saja ya. Saya tak nunggu Gus saja. Saya juga pingin konsultasi lebih dalam terkait dengan permasalahan ini dengan Gus. Kalau saya gegabah nanti saya kalau ada apa-apa di belakang saya disalahkan. Begitu. Jadi apapun yang saya lakukan itu pasti saya konsultasi dulu sama Gus. Minta pendapatnya Gus. Begitu para sahabat ya. Karena apa ya? Menghormati guru. Jadi para sahabat kalau ketika mempunyai guru, hormati guru karena itu pintunya ilmu. Itu pintunya rezeki terdapat dalam orang tua, pintunya ilmu terdapat dalam guru. Begitu para sahabat. Jika ingin sukses di dunia, ya senangkanlah orang tua. Karena pintunya rezeki di situ, pintunya sukses di situ. Kalau ingin ilmunya manfaat, ya hormati guru, takdim sama guru. Begitu. Sepintar apapun para sahabat, ya sepintar apapun kita merasa lebih pintar daripada guru kita. Kalau sudah terjun ke masyarakat, sudah nggak jadi apa-apa. Karena apa? Nggak barokah ilmunya. Banyak kan para sahabat-sahabat semua menyaksikan. Saya yakin seperti S1, S2, S3 sudah terjun di masyarakat nggak jadi apa-apa. Karena apa? Yaitu mungkin penyebabnya para sahabat. Ya santri udah berpuluh-puluh tahun kembali ke masyarakat nggak jadi apa-apa. Bahkan ilmunya nggak manfaat. Itu karena apa? Karena merasa lebih pintar daripada gurunya. Mungkin seperti itu para sahabat ya. Dan para sahabat, jika durhaka kepada orang tua itu hukumannya ada dosa yang langsung dibayarkan langsung kontan di dunia. Yaitu apa? Yaitu durhaka kepada orang tua. Itu langsung kontan di dunia dan di akhirat. Seperti itu para sahabat. Kita durhaka kepada orang tua. Karena peranan orang tua dalam agama Islam itu sangat penting. Karena orang tua itu yang mengajari kita. Kita bisa makan, kita bisa melihat, kita bisa jalan. Itu karena orang tua. Kalau misalkan kita lahir procot terus dibiarkan sama orang tua gimana? Kita juga nggak mungkin seperti ini. Nggak mungkin para sahabat melihat video ini, ya kan? Kalau lahir procot terus dibiarkan sama orang tua. Karena jasanya besar para sahabat. Begitu. Makanya Allah langsung memberikan hukuman di dunia. Begitu para sahabat pesannya dari isu ini. Jadi sangat penting, itu suatu kemungkaran juga. Begitu. Terus sampean itu teman sampean itu di mana sekarang? Kita tulis lebih dalam pada sahabat ya. Teman yang mengenalkan sampean itu dengan Bu Nirmala. Ya itu yang saya pikirkan. Saya cari-cari dia itu nggak ada sekarang. Kok nggak ada gitu ya? Apa mungkin suruhannya Bu Nirmala? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Karena saya punya
feeling ya, ini cuma feeling ya, mau percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan, bahwasanya sampai nanti kalau setelah 40 hari akan ditumbalkan, begitu. Dan kita mencoba untuk itu tidak terjadi. Bu Nirmala terus akan mencari korban-korban lagi. Bu Nirmala akan terus mencari tumbal-tumbal lagi untuk melancarkan rencana ke depan. Begitu. Rencana ke depan itu Bu Nirmala yaitu harta. Ingin meraup harta. Begitu. Ada 3 para sahabat, ada 3 yang bisa merusak kehidupan kita. Yaitu yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga cinta yang salah. Ya para sahabat, itu yang bisa merusak kehidupan kita di dunia. Ketika Nabi Sulaiman dulu, saya pernah mendengar cerita, ketika Nabi Sulaiman disuruh milih sama Allah Subhanahu wa taala, kamu pilih harta, tahta, wanita atau ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu, karena dengan ilmu harta bisa tercapai dengan barokah, karena dengan ilmu tahta bisa dicapai dengan manfaat, karena dengan ilmu wanita juga bisa dicapai. Begitu. Jadi yang berharga adalah ilmu, dan ilmu masih di bawahnya adab. Jadi ilmu setinggi apapun kalau adabnya nggak ada, ya gimana para sahabat? Al adabu fauqal ilmu, kan seperti itu kata alim ulama ya. Saya cuma menyampaikan saja para sahabat. Itu jadi setinggi apapun ilmunya, kalau petentang-petenteng nggak punya adab, ya itu. Dan saya mohon maaf untuk para sahabat semua, mungkin ini kata-kata saya bertentangan dengan saya live di Gusitis kemarin ya. Saya bentak-bentak, kita sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah para sahabat, biar dia tidak terlalu ke dalam sesatannya. Sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah para sahabat ya. Jadi ketika para sahabat-sahabat semua di pihak yang benar, merasa para sahabat ini benar membawa agama Allah, terus ada orang yang sombong kepada sahabat-sahabat semua, Anda wajib sombong karena itu sedekah. Begitu para sahabat. Karena kalau kita terus merunduk, dia terus akan meneruskan sombongnya, dia akan terus ke dalam kesesatannya. Kita juga harus melawan itu. Begitu para sahabat ya. Semoga aja bisa mengedukasi, semoga aja bisa para sahabat-sahabat ini teredukasi. Pak Salim yang saya tanyakan, Pak, kenapa sampai itu kejam sekali dengan Pak Salim, Pak? Ya nggak tahu, setiap saya melihat dia itu rasanya kok Kayak benci gitu. Astagfirullahaladzim, memang dibuat seperti itu. Sukma sampan udah digenggam sama Bu Nirmala soalnya. Terus sekarang Pak Salim masih tetap di rumahnya Bu Nirmala. Dia setiap harinya disiksa atau gimana, Pak? Disiksa sama Bu Nirmala. Iya. Apa nggak terketuk hati nurani sampean, ya Allah kasihan ini orang tua? Itu nggak ada? Nggak ada sih. Pokoknya saya benci sama dia. Pengennya dia cepet-cepet mati gitu Iya. ya. Astagfirullahaladzim. Ya para sahabat, semoga aja bisa teredukasi. Itu kesaksian palsu atau bukan, Pak, yang sampean keterangan tadi kepada saya, Bu Nirmala sudah mulai sembuh? Asli kesaksian. Bener, Iya. sudah mulai sembuh. Iya. Percaya sahabat, Bu Nirmala sudah mulai sembuh. Kita balikan kepada para sahabat semua ya. Kalau dia minta pertolongan ke dukun, seperti yang saya live streaming kemarin sama Gus Idris, ya ada dua ketika kita punya masalah para sahabat. Ini dari guru saya, ada dua. Itu wasta'inu bisa berwasolah. Wa inna kalau ala khosiin. Itu dua yang menjadi penolong kita, yaitu sabar dan sholatmu akan menjadi penolongmu. Begitu para sahabat, bukan malah ke dukun. Jadi sabar dan sholat. Jika para sahabat mempunyai masalah, sabarlah dan sholat. Dan itu tidak akan terjadi kalau bukan orang yang khusyuk. Soalnya ayat itu kan terusannya wa innaha lakabiratun ala khosiin. Gitu para sahabat, ya kan? Ya mungkin cukup seperti itu aja para sahabat ya. Dari saya, semoga aja bisa teredukasi para sahabat-sahabat semua. Jangan pernah melakukan dan mempermainkan sumpah, karena itu akan sangat berat sekali resikonya para sahabat. Karena barang siapa yang bersumpah palsu, Allah akan memberikan sebuah adab
Itu intinya para sahabat. Allah akan memberikan sebuah adab. Kalau misalkan salah, ya ngaku salah. Karena apa? Setiap penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran kita, lisan kita, kelakuan kita, langkah jejak kaki kita, itu semuanya terekam, itu semuanya tercatat sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin cukup seperti itu aja dari saya mewakili channel Ustadz Farhan Official. Saya terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Iya. Ya kita biarkan aja para sahabat. Mungkin dari saya cukup seperti itu aja. Saya namanya Spiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.